warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar, belajar menurut Bloom dan prinsip belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Belajar merupakan proses yang kompleks terjadi pada diri manusia, terjadi sejak manusia itu dari bayi hingga sampai meninggal dunia. Nah, proses belajar meliputi 3 hal, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap atau nilai, dan kemampuan fisik atau psikomotor. Nah, tanda orang sudah belajar tentu saja ada perubahan tingkah laku dalam diri orang tersebut. Kemudian dari KBBI, belajar adalah proses berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu dari cara berlatih untuk mendapatkan perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman yang pernah dia lakukan. Ciri-ciri belajar adanya kemampuan atau perubahan tingkah laku baru. Berikutnya, perubahan tidak terjadi sesaat tapi disimpan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu kebiasaan yang bisa menjadi bentuk dari perubahan tingkah laku terjadi karena adanya interaksi manusia di lingkungan sekitarnya. Perubahan tingkah laku juga disebabkan oleh faktor fisik, pertumbuhan diri, tapi juga bisa karena adanya faktor lain seperti kelelahan, sakit, dan sebagainya. Berikutnya adalah belajar menurut Bloom. Menurut Bloom ada 3 konsep belajar. Yang pertama, konsep belajar dari kognitif atau pengetahuan, kognitif domain atau kawasan kognitif. Adanya pengetahuan dari materi yang telah dipelajari. Kedua, adanya pemahaman dari makna yang ada di dalam materi tersebut. Yang ketiga adalah penerapan ilmu dari materi yang telah dipelajari tersebut. Berikutnya ada menganalisa materi tersebut dengan cara tertentu menggunakan akal logik. Berikutnya ada sintesa atau memadukan konsep dari satu ilmu dengan ilmu lain yang mungkin bisa dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan. Berikutnya adalah melakukan evaluasi atau penilaian dari suatu materi tersebut. Kita bisa menentukan mana yang baik dan buruk dari suatu materi tersebut untuk diri kita. Berikutnya adalah afektif domain atau kawasan afektif. Ini meliputi tentang perubahan tingkah laku dalam diri manusia yang disebabkan oleh interaksinya dengan lingkungan sekitar. Menurut Caldwell, Bloom, dan Mancia, ada beberapa hal yang meliputi tentang afektif domain. Yang pertama adalah tujuan belajar berkenaan dengan minat. Berikutnya penyesuaian diri dan sikap atau nilai yang didapat dari penghargaan dan penilaian. Berikutnya ada 5 jenjang dari tujuan afektif domain. Yang pertama adanya penerimaan materi atau receiving. Berikutnya ada pemberian, baik itu respon, memberikan respon atau tanggapan. Berikutnya adalah pemberian nilai kepada materi, evaluasi. Berikutnya adalah pengorganisasian, dan yang terakhir adanya karakteristik. Berikutnya ada psikomotor domain atau kawasan psikomotor. Ini meliputi tentang perubahan tingkah laku dalam diri manusia yang dihasilkan oleh kerja tubuh manusia, baik itu gerakan tubuh maupun mimik wajah. Menurut Deb, ada beberapa tujuan belajar yang berkenaan dengan psikomotor domain. Yang pertama adalah meniru. Jadi meniru dari hal yang kita belum ketahui. Berikutnya adalah memahami dan menerapkan ilmu itu dengan kemampuan kita sesuai arahan. Berikutnya ada memantapkan diri dengan cara belajar atau berusaha agar ilmu itu dapat kita kuasai. Berikutnya adalah merangkai hal tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir ada naturalisasi atau membiasakan diri untuk memahami
kebiasaan itu. Berikutnya adalah prinsip belajar menurut yang pertama adanya prinsip kesiapan. Nah, prinsip kesiapan ini yaitu adanya kesiapan diri dari peserta didik untuk mendapatkan pelajaran. Yang kedua, adanya prinsip motivasi. Kita bisa mendapatkan ilmu karena adanya motivasi atau dorongan yang diberikan orang lain kepada kita untuk kita semangat mendapatkan ilmu. Berikutnya adalah konsep persepsi, adalah pemahaman dari diri kita untuk mendapatkan ilmu tersebut dan menerapkan ilmu tersebut dalam lingkungan kita. Berikutnya ada prinsip tujuan. Kita belajar tentu ada tujuan untuk bisa menguasai ilmu tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya prinsip perbedaan individu. Perbedaan individu itu bisa membantu kita untuk lebih memahami lingkungan sekitar kita. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa melihat lingkungan sekitar kita dan menghargai pendapat dari orang lain. Berikutnya ada prinsip transfer dan referensi. Referensi adalah sumber yang harus kita simpan dan kemudian kita transfer atau kita terapkan kepada lingkungan sekitar kita. Yang terakhir adanya prinsip evaluatif, yaitu kita bisa mengevaluasi semua materi tersebut dengan baik. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.